Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep aneka puding stroberi yang sangat cantik dan tampilannya menarik. Meskipun bahan dasarnya sama dari stroberi, tapi sensasi rasanya berbeda-beda ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke resep yang pertama. Akan membuat puding silky strawberry. Ini super silky, super lembut ya, atau ini disebut juga puding sutra. Ini tampilannya cantik sekali kalau dikreasikan seperti ini ya, dan ini cara buatnya mudah banget. Langsung saja, pertama ini saya gunakan Nutrijel puding susu ya, dan ditambah lagi susu, jadi double susu ya teman-teman. Lalu ditambah juga potongan buah stroberi segar, jadi rasanya benar-benar berasa banget stroberi dan segarnya dapat ya. Lalu tambahkan susu UHT ke dalam blender dan dicampur stroberi, lalu kita jus ya. Di blender kita siapkan. Ini kalau puding susu ini tidak perlu lagi penambahan gula ya teman-teman. Kan sebenarnya kalau di takaran ini menggunakan air biasa ya, tapi saya mau lebih terasa susu dan terasa stroberinya, jadi double susu ya. Jadi benar-benar ini silky banget, kayak sutra banget, lembut banget pokoknya ya teman-teman. Ini kita saring dulu ya untuk memisahkan bagian yang titik-titik yang di stroberinya itu ya. Jadi nanti hasilnya benar-benar mulus, lembut gitu ya. Disaring dulu sampai takarannya sesuai ya. Ini saya gunakan 550 ml ya. Kalau menurut takaran di bungkus puding susunya, airnya 500 ml, karena ini saya menggunakan susu dan stroberi, jadi saya gunakan 550 ml agar nantinya lebih lembut ya, lebih silky gitu. Nah, ini sisa jusnya bisa kita konsumsi ya teman-teman. Nah, ini udah pas 550 ml, tinggal kita masukkan ke panci yang sudah berisi puding susunya ya. Lalu kita aduk, diaduk-aduk dulu ya. Ini sudah lumayan tercampur rata, baru kita panaskan di api kompor ya. Api kompornya jangan terlalu besar ya teman-teman, takutnya ini mudah mengendap ya di bagian bawahnya, karena ini udah kental banget ya, belum matang juga. Jadi kecil saja api kompornya dan sambil terus diaduk-aduk ya. Ini sambil menunggu agak dingin, kita siapkan stroberinya, kita potong-potong. Cukup dibagi 3 atau 4 saja ya, jangan terlalu tipis. Lalu masukkan ke dalam cetakan seperti ini, atau boleh tidak menggunakan stroberi juga, langsung masukkan set cetakan juga tidak apa-apa, karena ini saya ingin tampilannya lebih cantik gitu ya, ada stroberinya. Nah, ini harus cepat-cepat ya teman-teman prosesnya, karena ini mudah sekali membekunya ya teman-teman, mudah sekali ngeset gitu. Tapi tidak usah khawatir ya teman-teman, kalau misalnya pudingnya udah ngeset, kita tinggal panaskan aja sebentar sampai cair lagi, baru kita cetak kembali ya. Ini juga memakai cetakan seperti ini. Ini saya menggunakan cetakan yang berbeda-beda ya teman-teman, agar lebih banyak variasi aja untuk bekal anak-anak, untuk dikonsumsi di rumah, dan kebetulan ada tamu, mau disuguhkan kepada tamu juga ya yang dipotong-potongnya. Nah, ini kalau ini yang kecil-kecil buat bekal anak-anak,
Dan ini yang lumayan agak besar untuk menjamu tamu ya. Udah sekali kan, tinggal diaduk saja, tinggal blender, aduk-aduk, udah ya jadi. Anak kecil juga bisa ya ini. Tapi ini rasanya luar biasa enak banget ya, benar-benar lembut, berasa banget stroberinya, segar, lalu susunya berasa juga lembut dan segar. Pokoknya ini wajib dicoba ya teman-teman. Kita hias dengan buah stroberi segar seperti ini. Lalu ini yang yang di cetakan yang agak besar ya, kita keluarkan. Ini mudah sekali ya keluarnya ya teman-teman, tinggal disisir aja bagian pinggirnya lalu keluarkan seperti ini. Ini siap untuk dipotong-potong. Ini selembut ini ya, pas dipotong ini benar-benar lembut, rasanya enak, manisnya pas, ada segar-segar dari stroberi, jadi sama sekali enggak enek ya. Ini hasilnya cantik sekali, apalagi yang dihias sama stroberi seperti ini. Ini cantik banget, untuk ide jualan juga bisa ya teman-teman. Wajib dicoba ini karena buatnya mudah banget. Terus yang tadi sisa di blender kita masukkan ke dalam gelas dan tinggal ditambahkan dengan kental manis ya. Jadilah jus stroberi super segar dan super creamy ya teman-teman. Ini enak banget. Jadi tidak ada yang terbuang sama sekali ya teman-teman. Ini sisanya juga dapat kita langsung konsumsi, diminum. Jadi bikin puding bonusnya jus stroberi ya. Tinggal dihias seperti ini. Jadi menghasilkan jus yang super segar dan enak banget. Untuk resep yang kedua, ini saya akan membuat puding stroberi yang kekinian. Ini ditambah saus krim keju. Pokoknya ini enak banget. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita timbang dulu gula pasir sebanyak 200 gram sesuai dengan takaran yang di kemasan agar-agar atau Nutrigelnya ya teman-teman. Lalu kita masukkan Nutrigel stroberi 1 bungkus seperti ini, dan kita aduk dulu agar nantinya tidak menggumpal ya, tidak menggerindil-gerindil pas dimasaknya. Udah tercampur, baru kita tambahkan dengan air, lalu kita aduk kembali dan kita panaskan. Dimasak sampai matang atau mendidih ya. Sambil menunggu kita potong-potong dulu stroberinya. Ini stroberinya sudah saya cuci dan dibersihkan ya dari daunnya dan kotoran-kotoran. Ini masih panen stroberi ya tiap hari di rumah, alhamdulillah. Jadi selalu banyak stok ya. Ini potong kecil-kecil saja seperti ini. Tidak usah terlalu rapih juga tidak mengapa. Lalu kita masukkan ke dalam cetakan. Bebas ya teman-teman, bisa menggunakan cetakan yang kekinian. Ini karena saya tidak ada, yang ada saja ya cetakannya. Ini dari silikon yang tahan panas. Dan ini cetakan untuk donat ya sebenarnya, untuk brownies donat biasanya saya pakai, dan ini bisa juga dipakai untuk puding seperti ini. Memang banyak ya yang lagi kekinian cetakan yang kecil-kecil itu, tapi kan ini ada di rumah, sayang ya kalau misalnya harus beli lagi. Jadi memanfaatkan yang ada saja ya teman-teman. Disusun seperti ini. Lalu kita lihat lagi, ini Nutrigelnya sudah matang, sudah mendidih. Kita matikan api kompornya, lalu diamkan beberapa saat dan ditambahkan dengan fruity acidnya. Diaduk kembali sampai tercampur rata. Ini sudah siap kita masukkan ke dalam cetakannya.
sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman, karena kalau langsung banyak nanti stroberinya akan mengambang semua ke atas ya. Jadi seperti ini saja agar stroberinya ada di tengah ya, merata, tidak terangkat semua ke atas. Ini juga sama, sedikit demi sedikit dulu, biar nanti stroberinya merata gitu ya teman-teman, tidak di bagian bawahnya saja. Nah ini kalau udah sedikit kan agak mengeras tuh lapisan atasnya. Nah baru ditambahin lagi, jadi stroberinya tidak terlalu mengapung ke atas. Ini lakukan sampai semuanya habis ya. Ini sebenarnya gampang sekali kan ya teman-teman, seperti membuat jelly pada umumnya ya, nutrijel pada umumnya. Cuman ini saya berbagi idenya saja, apalagi kalau untuk jualan bisa teman-teman meniru idenya saja ya, karena kalau untuk buatnya pasti udah pada bisa ya, karena ini mudah banget. Lalu sambil nunggu ngeset, kita siapkan untuk krim kejunya ya. Yang pertama kita parut keju seperti ini, keju cheddar biasa, diparut, lalu masukkan ke dalam blender, tambahkan susu dan maizena, lalu gula pasir juga, dan tambahkan kental manis. Kita tutup lalu blender sampai halus ya teman-teman. Ini setelah di blender hasilnya seperti ini, kita pindahkan ke dalam panci, lalu kita masak di api sedang ya, sambil diaduk, karena takutnya kan pakai maizena ya, takutnya menggumpal atau mengendap di bawah, jadi nantinya gosong ya. Jadi sambil terus diaduk seperti ini. Apalagi kalau sudah agak mendidih ya, harus terus diaduk sampai kekentalan yang kita inginkan. Tapi pastikan sudah mendidih dulu ya teman-teman, biar tidak gampang basi nantinya. Nah udah benar-benar mendidih dan udah lumayan kental ya segini, karena nanti pas dingin akan lebih kental ya hasilnya. Ini kita pindahkan ke dalam wadah. Ini juga kalau untuk jualan bisa menggunakan cup seperti ini yang ada tutupnya, lalu kita siram dengan fla cream cheese-nya ya. Ini enak banget ya flanya, ditambah dengan puding yang segar dari stroberi. Pokoknya ini perpaduan yang cocok banget ya kalau menurut saya. Nah ini kalau dijadikan ide jualan, insya Allah pasti laris manis ya teman-teman. Ini dia hasilnya, cantik dan ini enak banget ya. Kita coba yang yang di cup, bisa langsung disiram seperti ini, atau krimnya dimasukkan dulu ke dalam plastik ya, jadi nanti pas mau dikonsumsi baru disiramkan. Ini yang bentuk donat tidak kalah cantik ya teman-teman. Nih seperti ini, bagus banget. Ini sudah dikasih strawberry ya sama anak-anak, padahal belum dikasih fla kejunya ya, krim kejunya belum. Jadi kita kasih dulu krim keju, baru nanti kita kasih topping strawberry di atasnya seperti ini. Lakukan hal yang sama pada semuanya ya. Ini juga sebenarnya bisa ya, si krimnya itu terpisah ya di wadah plastik kayak gitu. Nanti kalau pas mau dimakan bisa langsung siram.
Tapi karena ini benar-benar kental ya krimnya, jadi kalau dimasukkan seperti ini juga tidak mengapa ya teman-teman, karena tidak akan melebar-lebar kemana-mana ya, karena ini kental dan ini ada ruang kosong ya di tengah untuk memasukkan plaknya. Jadi ini bakalan aman ya, meskipun di bawa gitu ya, di bawah perjalanan gitu ya teman-teman. Nah seperti ini, tinggal dihias dengan strawberry. Ini hasilnya cantik, rasanya enak, pokoknya ini teman-teman wajib coba ya. Ya secantik ini tampilannya. Dan ternyata kalau stroberinya satu seperti ini tidak bisa ditutup ya teman-teman, jadi kita potong saja stroberinya menjadi tipis seperti ini agar bisa ditutup ya dengan cup. Untuk resep yang ketiga, saya akan membuat puding yang sedang viral. Ini bikinnya ternyata mudah, pemula juga pasti bisa ya ini. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Kita siapkan gula pasir ditambah dengan 1 bungkus Nutrijel. Saya gunakan rasa leci, atau teman-teman kalau ada Nutrijel plain ya yang tidak ada warnanya. Kita aduk dulu seperti ini agar nantinya tidak bergerindil. Lalu kita tambahkan susu UHT atau susu murni. Kita aduk kembali lalu kita panaskan. Sambil menunggu ini jelinya matang, kita siapkan stroberi. Kita potong-potong stroberinya menjadi kecil-kecil seperti ini. Ini di rumah masih banyak ya stok stroberi karena lagi panen terus ya tiap hari. Ini setelah matang kita tambahkan fruity acid, lalu diaduk lagi. Baru kita masukkan ke dalam cetakan. Saya gunakan cetakan kue seperti ini ya, karena cetakan agar-agar saya tidak ada ya yang plastik itu. Kemarin ngasih ke saudara dan lupa dibawa ya cetakannya. Lalu kita bikin yang kecil-kecilnya, ini buat bekal anak-anak. Ke cetakan plastik yang kecil seperti ini, lalu kita tambahkan buah stroberinya. Saya sengaja tidak mencampurkan stroberinya ke agar-agar ya, karena kalau dicampurkan biasanya stroberinya itu akan mengambang ke atas ya. Jadi saya maunya ini stroberinya ada di tengah-tengah seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi agar-agar yang putih tadi sisanya. Jadi kalau seperti ini stroberinya tidak terlalu mengambang ya, tetap berada di tengah-tengah seperti ini sampai adonan agar-agarnya habis. Sambil menunggu ngeset, kita siapkan untuk lapisan kedua. Kita siapkan gula pasir sebanyak 200 gram. Lalu kita tambahkan Nutrijel rasa stroberi 1 bungkus. Kita aduk-aduk seperti ini. Lalu kita tambahkan dengan air. Kita aduk kembali. Tambahkan rasa stroberi agar lebih kuat rasa stroberi dan warnanya juga lebih cantik ya teman-teman. Lalu kita panaskan sambil menunggu mendidih. Ini yang tadi kita buat sudah ngeset ya. Kita keluarkan dulu dengan bantuan tusuk gigi seperti ini agar lebih mudah untuk mengeluarkannya ya. Nah seperti ini udah ngeset ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan mengaduk Nutrijelnya ini sampai mendidih. Setelah mendidih kita matikan kompor dan
Tunggu beberapa saat, lalu kita masukkan fruity acid ya. Kita aduk kembali dan kita masukkan ke dalam cetakan ya. Masih menggunakan cetakan yang tadi ya. Oh iya, ngomong-ngomong, ini agar yang putih yang ada stroberinya, yang kecilnya cuman sisa 2 ya, karena sudah keburu dimakan sama anak-anak, udah nggak sabar ya, jadi sisanya sudah dimakan, tinggal sisa 2 seperti ini. Lalu kita masukkan agar-agar yang putihnya sesuai cetakannya. Ini yang besar juga kita masukkan. Hati-hati ya, agar nanti lapisan di atasnya juga ada. Jadi ini lapisan yang warna putih berada di tengah-tengah ya. Baru kita tambahkan untuk ini lapisan bawahnya, agar-agar stroberi yang tadi. Ini juga hati-hati, takutnya kan masih panas ya, takutnya yang putihnya jadi lebih meleleh lagi gitu ya. Hati-hati saja seperti ini. Kita masukkan sampai semua jelinya habis ya, sampai penuh. Ini bikinnya mudah sekali, tetapi nggak tahu ya kenapa sedang viral banget. Jadi nanti hasilnya kayak gradasi gitu ya teman-teman, bagus ya nantinya. Nah, ini semuanya kita masukkan, lalu kita tunggu sampai dingin, dan setelah agak dingin kita masukkan ke dalam lemari es atau kulkas. Nah, ini setelah beberapa waktu ya di lemari es, ini udah benar-benar ngeset dan ini dingin, enak sekali ya. Memang kalau mengkonsumsi agar-agar atau jelly itu dalam kondisi dingin, jadi lebih segar. Apalagi ini ada potongan buah stroberinya, pasti dijamin lebih enak ya dan lebih segar. Kita gunakan bantuan tusuk sate atau tusuk gigi ya, agar lebih mudah mengeluarkannya seperti ini. Ini tadi ada 2 dan dimakan lagi 1, jadi tinggal 1 aja seperti ini. Memang kalau anak-anak kalau bikin puding ini gak kuat nunggu lama ya, udah ngeset sedikit aja langsung dimakan. Nah, ini dia hasilnya. Ini saya tidak potong ya, karena yang besar ini saya gunakan buat hantaran ke saudara, dan ini sisanya 1 yang kecil. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.